Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang unia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentauhid tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengikhlaskan setiap amalan-amalan kita dari pandangan-pandangan manusia dan dari keinginan-keinginan dunia. Wa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan bab yang kedua, itu bab tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru bina dzunub, dan diantaranya adalah dapat menghapus dosa-dosa. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah memasuki dalil yang kedua dari 5 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan akan keutamaan tauhid. Sedikit kita mengulang apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan dalil yang kedua. Dalil yang kedua, an Ubadah ibni Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, yakni man nataqa bi syahadah, barang siapa yang mengucapkan persaksian ini, arifan li maknaha, dia mengetahui akan makna dari kalimat la ilaha illallah, amilan bi muqtadaha, kemudian dia mengamalkan akan kandungannya, mukinan biha, dan dia meyakininya. Hadza huwa makna syahida an la ilaha illallah. Inilah makna hakikat dari persaksian la ilaha illallah. Seseorang yang dia bersaksi bersyahadat an la ilaha illallah, maka harus terkumpul 3 perkara pada dirinya. Yang pertama adalah an-nutqu biha, dia mengucapkannya. Yang kedua adalah al-ilmu wal yakin bi maknaha, dia mengilmui dan meyakini akan maknanya. Dan yang ketiga adalah al-amalu bimuqtadaha, dan dia mengamalkan kandungan dari persaksian la ilaha illallah. Apa kandungan dari persaksian la ilaha illallah? Yaitu dia menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, dan dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syahida an la ilaha illallah. Maka ini adalah makna dari persaksian la ilaha illallah.
apabila seseorang dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun mungkin dia mengetahui akan maknanya, walaupun mungkin dia beribadah kepada Allah dalam amal-amalnya, akan tetapi kalau dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, fahadha la yu'tabaru musliman, maka orang yang seperti ini tidaklah dianggap seorang muslim. Sebagaimana pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Abu Talib yakin akan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini bahwasanya sebaik-baik agama di muka bumi ini adalah agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun di dalam hatinya meyakini akan risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tatkala dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka Abu Talib tidaklah dihukumi seorang muslim. Maka begitu pula dengan orang yang mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah, walakinnahu la ya'taqiduha fi qalbihi, tapi dia tidak meyakini kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, wa hadza aidan laisa bimuslim, maka orang seperti ini pun bukan seorang muslim, bahkan bal huwa munafiqun, bahkan orang ini adalah orang munafik. Yang mana orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati-hati mereka mengingkari akan kalimat la ilaha illallah. Dan mereka, orang-orang munafikin ini, fi darkil asfali minan nar. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak meyakini kandungan makna dari kalimat la ilaha illallah, mereka itu fil darkil asfali minan nar. Wa ubadul kubur al-yawm, kata Syekh Shalal Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, dan para penyembah kubur pada hari ini, yaquluna la ilaha illallah bi alsinatihim, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, lakinnahum la ya'lamuna bimuqtadaha, akan tapi mereka tidak mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, bal ya'buduna al-kubur wa yad'una al-awliya was-salihin fahum aqarru biha lafdhan wa khalafuha ma'nan. Ya, mereka beribadah kepada kuburan-kuburan, mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, maka mereka hanya sekedar menetapkan la ilaha illallah lafzan secara makna, wa khalafuha ma'nan. Ya, mereka hanya menetapkan secara lafzan, secara lafaz, tapi mereka menyelisih akan makna yang dikandung dari kalimat la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin, mereka mengingkari lafaz dan maknanya. Adapun orang-orang kuburiyun, mereka menetapkan lafaz namun mengingkari akan maknanya. Hum sawaun, hakikatnya mereka sama. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari lafaz dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Adapun orang kuburiyun al-yaum aqarru bil lafziha wa jahadu ma'naha, mereka itu menetapkan akan lafaznya namun mengingkari akan maknanya, tidak mau mengamalkan kandungannya. Hum sawa, mereka sama aja. La farqa bainahum abadan, enggak ada bedanya sama sekali di antara mereka selama-lamanya. Begitu pula dengan orang-orang munafik yang mereka mengucapkannya akan tetapi tidak mengimani akan maknanya di dalam hati mereka, mereka pun sama. Bal hum syarrun minal kuffar, bahkan orang-orang munafik itu lebih parah, ya lebih jelek dibandingkan orang-orang kufar. Yang mana Allah berfirman tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Falhasil inti dari apa yang kita bahas ini, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun azimah, kalimat yang sangat agung. Lakin labudda ayatawaffara, tapi harus terkumpul 3 perkara bagi orang yang mengucapkannya. Yang pertama adalah an-nutqu biha, dia harus mengucapkannya.
Yang kedua adalah al-ilmu wal yakinu bima'naha. Dia harus mengilmui dan meyakini akan maknanya. Dan yang ketiga adalah al-amalu bimuqtadaha. Dia harus mengamalkan kandungannya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah ini dua kalimat yang didatangkan untuk memberikan takkid, penegas, penekan akan makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang tentunya mengandung dua rukun. La ilaha ini adalah nafyun, illallah adalah isbat. Dan kalimat wahdahu la syarikalah ini didatangkan untuk memberikan penekanan akan kalimat la ilaha illallah. Yang mana pada kalimat wahdahu la syarikalah ini pun mengandung nafyu dan mengandung isbat. Adapun kalimat wahdahu ini adalah isbat, adapun la syarikalah adalah nafyun. Wahdahu ini taukidun illallah, wahdahu ini memberikan penekanan akan makna illallah, adapun pada kalimat la syarikalah ini memberikan penekanan kepada kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebentar. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, hadza yadullu ala annahu la yakfihi syahadatu an la ilaha illallah. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup seseorang yang dia hanya sekedar bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bala budda ma'aha min syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bersama itu harus bagi dia pun untuk bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang dia bersaksi seandainya kata beliau, apabila ada seseorang yang dia bersaksi la ilaha illallah, namun aba ayashhada anna Muhammadan Rasulullah, tapi dia enggan untuk bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka orang ini tidaklah dihukumi Islam. Karena dua persaksian ini, dua syahadatain, dua persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah dua persaksian yang saling berkaitan. Ya. Apabila idza ja'at la ilaha illallah wahda, apabila didatangkan kalimat la ilaha illallah saja misalnya, maka ini secara otomatis di dalamnya harus ada pengakuan ya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dua kalimat ini saling bergandengan. Sebagaimana pada adzan-adzan, iqamah, khutbah-khutbah, ya dua kalimat ini selalu bergandengan karena satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Maka seseorang yang dia hanya bersaksi la ilaha illallah tapi tidak mau mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka tidaklah dihukumi Islam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadza nafyun lil ifrati wa tafrid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini membantah, menafikan lil ifrat, sifat berlebih-lebihan, wa tafrid, dan sifat merendahkan. Pada kalimat abduhu wa anna Muhammadan abduhu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, hadza nafyun lil ifrati wal ghulu. Ini menafikan sikap, ya, menafikan sikap berlebih-lebihan dan gulu, melampaui batas. Fi haqqi Rasuli sallallahu alaihi wasallam, pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih di antara bentuk gulu
Di antara bentuk ifrad terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bija'li syai'in lahu minar rububiyah. Ini menjadikan sesuatu bagi dirinya dari sifat-sifat rububiyah. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun, maka sesungguhnya beliau itu hanyalah seorang hamba. Ya laisa lahu minar rububiyah syai'un. Beliau sama sekali tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sedikit pun. Beliau tidak bisa mengabulkan doa. Beliau tidak bisa menciptakan. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat. Beliau tidak bisa mencegah kemudaratan. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau adalah salah seorang hamba, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Wa huwa abdun laisa lahu minal ibadati syai'un. Dan beliau pun seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Ya. Jadi di antara bentuk gulu terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menjadikan bagi dia sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rububiyah, ya bahkan juga termasuk di dalamnya, bahkan ini yang lebih parah, yaitu beribadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengangkat dari derajat ubudiyah kepada derajat uluhiyah. Maka orang-orang yang mereka meminta agar dihilangkan kesulitan-kesulitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta agar diberikan pertolongan dari musuh-musuh, meminta agar ditunaikan hajat-hajatnya, dihilangkan kesulitan-kesulitan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka mereka itu ya haula'i rafa'uhu minal ubudiyah ila ilahiyatihi. Maka orang-orang tersebut berarti telah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat ubudiyah yang menunjukkan bahwasanya beliau hanyalah seorang hamba kepada sifat ilahiyah. Maka orang yang seperti ini berarti tidaklah menetapkan bahwasanya beliau adalah Abdullah, bal ja'alu syarikan lillahi fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Bahkan berarti mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan juga di dalam ilahiyah. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tudruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam. Innama ana abadun. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan hal ini pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang basyar, seorang manusia sama seperti kalian. Allah Ta'ala pun berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah wa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniya su'. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku tidaklah memiliki untuk diriku manfaat dan juga kemudaratan illa kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaiba. Seandainya saya mengetahui suatu perkara yang gaib, saya tahu perkara yang gaib, perkara yang akan datang, lastakthartu minal khairi. Niscaya saya akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masaniya su, dan niscaya kejelekan tidak akan menimpa diriku. Kalau seandainya kita tahu perkara yang akan datang. Misal, nanti misalnya jam 12 ini setelah sholat, jam 12 setelah sholat zuhur misalnya, kita tahu kita akan meninggal. Apa yang kita akan lakukan sekarang? Misal. Atau 2 hari lagi kita akan meninggal. Apa yang kita akan lakukan sekarang mulai detik ini? Tentunya kita akan memperbanyak kebaikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahu misalnya ya 2 hari lagi kita mau safar dan kita tahu ya kita akan mendapatkan kecelakaan, apa yang kita akan lakukan?
tentunya kita tidak akan jadi safar kalau kita tahu perkara yang gaib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk mengatakan seperti ini. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani yasu in ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Ya, sesungguhnya tidaklah saya kecuali hanya sebagai seseorang yang memberikan peringatan dan kabar gembira untuk kaum yang mereka beriman. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rasuluhu, dan rasulnya, bahwasanya Muhammad hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, hada raddun ala ahli tafrid. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang tafrid, yang meremehkan, yang merendahkan, yakni alladzina la yuqaddiruna rasula haqqa qadrihi, yaitu orang-orang yang tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pemuliaan. Yang mana mereka bentuknya ada dua. Jadi orang-orang yang tafrid ini ada dua bentuk. Imma yajhaduna risalatahu, imma mereka bentuk yang pertama ini adalah mengingkari risalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imma, atau yang bentuk yang kedua, indahum yukirruna bi risalatihi lakinnahum la yattabi'unahu al-ittiba'a al-matluba. Ya, mereka menetapkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mengikutinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka bersaksi fahaulai, maka dua orang tersebut hakikatnya lam yashhadu annahu Rasulullah, tidak bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Wa syahadatuhum imma batilah wa imma naqisah, maka persaksian mereka imma persaksiannya batil wa imma naqisah, imma batil imma naqisah. Batilun, yang batil idza kana, apabila mereka memang menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui kerisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seandainya mereka mengucapkan syahadat ini, mereka sama sekali tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekedar persaksian di dalam lisan mereka saja. Hanya bersaksian di dalam lisan mereka saja. Ya, ini yang dapat membatalkan persaksian mereka. Imam mereka memang tidak bersaksi, benar-benar mengingkari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau imam seandainya mereka bersaksi, mereka tidak mengikuti secara mutlak apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah persaksian mereka naqisah, berkurang, nakis. Ya, yakni jika mereka hanya mengikuti sebagian dan meninggalkan sebagian, ya, mengikuti sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun masih suka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka persaksian orang yang seperti ini adalah naqisah. Sebentar. Kemudian makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Thalathatul Usul, maknanya ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati beliau atas apa-apa yang beliau perintahkan. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan beliau atas apa-apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla ya'budullaha illa bima syara'a, wa alla ya'budullaha illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Jadi tatkala seseorang dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah, maka harus terpenuhi 4 rukun ini, 4 perkara ini.
Yang pertama, dia harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia harus membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dia harus menjauhi apa-apa yang dicegah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, dia tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah membantah orang-orang Yahudi dan juga membantah orang-orang Nasara. Yang mana orang-orang Yahudi itu mereka mengingkari risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka melemparkan tuduhan yang keji terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkata, innahu waladun bagiyun. Bahwasanya Nabi Isa ini anak zina, anak pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menjelekkan mereka dan menghinakan mereka, itu orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang buhtan, yang dusta. Ya, ini bantahan bagi orang-orang Yahudi. Wa anna Isa rasuluhu, bahwasanya Nabi Isa adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya adalah bantahan untuk orang-orang Nasara, alladzina lam yukiru bi anna Isa Abdullah, yang mereka tidak menetapkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa inama dad'u annahu ibnullah, yang mana orang-orang Nasara menyangka, memiliki keyakinan bahwasanya annahu Nabi Isa itu ibnullah, anak Allah. Atau ada di antara mereka yang memiliki keyakinan annahu thalithu thalatha, yang mereka memiliki keyakinan Nabi Isa adalah tiga dari yang tiga, trinitas. Dan di antara keyakinan orang-orang Nasara, keyakinan trinitas, yang mungkin juga di antara orang-orang Nasara pun nggak paham akan keyakinan trinitas itu, apa maksud dari trinitas. Atau ada pula di antara mereka bahkan yang meyakini bahwasanya Isa itu adalah Allah, annahu huwallah. Hadhihi thalathu maqalat lahum. Ini adalah perkataan-perkataan yang ada pada diri mereka, yang mana Isa itu, ada yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu adalah tiga dari tiga, itu trinitas, keyakinan trinitas. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu ya Allah. Yang perkataan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 17 dan juga ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara berkata al-masihu ibnullah. Al-masih ibnullah, Masih adalah anaknya Allah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya itu kalimat Allah yang Allah sampaikan kalimat tersebut kepada Maryam, yaitu al-kalimatu qauluhu ta'ala li Isa, yaitu kalimat yang Allah katakan kepada Nabi Isa sebagai sebab terciptanya Nabi Isa, yaitu kalimat kun. Li'anna Isa wujida min ghairi abin bal wujida bi kalimati kun. Karena Nabi Isa itu diciptakan tanpa seorang bapak, namun Nabi Isa itu Allah ciptakan dengan perantara kalimat kun. Dan maknanya warisa huwa Isa al-kalimah. Dan maknanya bukan berarti Nabi Isa itu adalah al-kalimah. Wa innama sumiya bil kalimah li'annahu khuliqa biha. Ya,
wa innama sumiya bil kalimah, dan Nabi Isa itu dinamakan dengan al-kalimah, maknanya dikarenakan Nabi Isa itu diciptakan dengan perantara kalimat kun, dengan kalimah kun. Berbeda dengan manusia secara umum, yang mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min abin wa ummin, dengan sebab perantara bapa dan dengan ibu. Adapun Nabi Isa alaihissalam menyelisih manusia yang lainnya, yang Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan perantara seorang ibu tapi tanpa bapa. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Fa innallaha khalaqa Isa bi kalimati kun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Kama qala ta'ala fi Adam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Adam, yang menunjukkan bahwasanya permisalan Nabi Isa alaihissalam itu semisal dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nabi Isa alaihissalam itu permisalannya seperti Nabi Adam alaihi salam. Yang mana Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah seperti Nabi Adam, khalaqahu min turabin, yang mana Allah ciptakan Nabi Adam dengan tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruhu minhu, serta ruh yang Allah ciptakan, yang diciptakannya, ya. Wa ruhu minhu maknanya laisal muradu ana Isa ruhun minallah, bimakna anahu min dzatillah. Jadi laisal muradu anna Isa ruhun minallah, bukanlah maksud dari sabda Rasulullah Isa ruhun minallah, maknanya bahwasanya Isa itu berasal dari zat Allah. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Wa innama min ruhihi al-makhluk. Jadi sesungguhnya Nabi Isa itu adalah ruh Allah, ruh makhluk, ruh Allah yang Allah ciptakan. Yang ruhnya Nabi Isa ini adalah makhluk, bukan bagian dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh-ruh. Ya, seluruh ruh-ruh itu Allah ciptakan semuanya. Dan di antara ruh yang Allah ciptakan adalah ruh Nabi Isa alaihissalam. Yang Allah masukkan ruh Nabi Isa tersebut ke dalam jasadnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti seseorang mengatakan misalnya, Hada rizku minallah. Ini rizki adalah berasal dari Allah. Rizki ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sama dengan kalimat wa ruhu minhu, ruh yang berasal dari Allah. Wa ruhu minhu, ruh yang berasal dari Allah. Bukan berarti ruhnya ini adalah merupakan bagian dari zat Allah, ya. Ini min di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah li ibtida'il ghayah, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan ruh tersebut. Seperti kita mengatakan hada rizku minallah, hada rizkun minallah. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah lah yang menyediakan dan menciptakan rizki tersebut, ya. Ini makna dari sabda Rasulullah wa ruhu minhu. Dan bahwasanya Isa adalah ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ruh yang Allah ciptakan untuk Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga adalah hak, benar adanya, telah Allah ciptakan. Begitu pula dia bersaksi bahwasanya neraka benar adanya, telah Allah ciptakan. Yakni barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga dan neraka adalah hak. Surga dan neraka adalah dua negeri yang telah Allah ciptakan.
Surga neraka adalah termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyatani la tafniyani abadan. Yang dua makhluk ini, surga dan neraka, di antara makhluk yang kekal, yang tidak akan punah selama-lamanya. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wan nar lil kafirin. Dan neraka Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya ad-dur, yaitu negeri yang akan dilalui oleh manusia ini, ada 3 negeri yang kita akan lalui. Yang pertama adalah darud dunia, negeri dunia. Wa huwa darul amal, yaitu negeri bagi kita untuk beramal di dalamnya, tidak ada hisab. Kemudian yang kedua adalah darul barzakh, negeri barzakh itu alam kubur. Wa hiya darul kubur, yang al-barzakh itu memisahkan antara dunia dan akhirat, yang mana al-barzakhu maknanya adalah al-fasil, yang memisahkan antara alam atau negeri dunia dengan akhirat. Dan yang ketiga adalah darul jaza, allati hiya darul akhirah, dan yang ketiga adalah negeri pembalasan, yaitu negeri akhirat. Yang di negeri tersebut, negeri akhirat, di dalamnya ada surga dan neraka. Yang dua negeri ini dia kekal dan tidak akan punah selama-lamanya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid menjelaskan suatu faedah yang sangat agung. Beliau mengatakan, wa idza amana al-insan bihataini ad-daraini, apabila seorang manusia dia beriman dengan dua negeri ini, surga dan neraka, fa inna dzalika yahmiluhu 'ala al-amali salih wa taubah min adz-dzunub, maka hal ini tentunya akan mendorong dirinya untuk beramal saleh dan bertobat atas dosa-dosa. Jadi apabila kita yakin bahwasanya di sana ada neraka dan surga, tentunya keyakinan kita tersebut akan mendorong kita untuk beramal soleh dan bertobat dari dosa-dosa. Jika kita yakin anna hunaka jannah, kita yakin di sana ada surga, wa anna hadhil jannah la yadkhuluha illa bil a'mali salih, dan kita mengetahui bahwasanya surga tidaklah dapat dimasuki kecuali dengan amalan-amalan yang saleh, maka niscaya kita akan berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Dan apabila kita yakin di sana itu ada neraka, dan neraka dimasuki dengan perbuatan maksiat-maksiat, maka kita pun otomatis akan menjauhi perbuatan maksiat tersebut, menjauhi sebab-sebab dari kemaksiatan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ke dalam neraka. Kita menjauhi kemaksiatan, kemudian kita menjauhi kekufuran dan kesyirikan lebih-lebih lagi yang dapat mengekalkan seseorang di dalam api neraka. Maka kalau orang dia meyakini hal tersebut, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bil yaumil akhir wal jannah wan nar yahmilul abdu 'alal amali salih wa taubati minadz-dzunub was sayyi'at. Maka keimanan seseorang kepada yaumil akhir, kepada surga dan neraka ini akan mendorong dirinya untuk beramal soleh dan bertobat dari dosa-dosa dan kejelekan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Yes, ini ala ma kana minal amal, nanti kita akan jelaskan, ada dua tafsiran dari para ahli ilmi. Makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan syahid dari hadis ini terkait dengan bab keutamaan tauhid, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi ahli tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka. Siapakah ahli tauhid? Ahli tauhid adalah orang-orang yang dia mempersaksikan persaksian yang ada dalam hadis yang mulia ini. Itu orang-orang yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia pun bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang Allah ciptakan dengan perantara kalimat kun, yang Allah ciptakan Nabi Isa yang berasal dari ruh
yang Allah ciptakan untuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia pun bersaksi bahwasanya surga dan neraka benar adanya. Neraka Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Surga Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i hum ahlut tauhid. Maka mereka itulah ahlut tauhid yang Allah sediakan mereka, Allah janjikan mereka ayadkhulu al-jannah, masuk ke dalam surga. Dari hadis yang kedua ini menunjukkan akan keutamaan tauhid, yaitu anna tauhida sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Wa idkhalul jannah, dan yang menjadi catatan yang penting bagi kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, wa idkhalul jannah yanqasimu ila qismaini. Jadi masuk ke dalam surga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idkhalun kamil, dan yang kedua adalah idkhalun naqis. Idkhalun kamil, masuk surga secara sempurna, yakni sama sekali tidak diawali dengan siksa, tidak disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapakah ini yang masuk surga secara sempurna, yang tidak didahului dengan penyiksaan Allah Subhanahu wa taala, yakni liman atammal amal. Itu bagi orang yang menyempurnakan amal, yang dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah idkhalun naqisun. Idkhalun naqis, masuk surga tapi naqis, yakni masbukun bi adabin, didahului oleh adab terlebih dahulu. Bagi siapa? Liman naqasal amal, bagi orang yang kurang amalnya. Jadi idkhalul jannah, masuknya seseorang ke dalam surga ini ada dua. Di sini ada dua bentuk, yakni idkhalun kamil, ya masuk ke dalam surga secara sempurna, dan yang kedua adalah idkhalun naqis, itu dimasuk masbukun bi adab. Dan yang idkhalun kamil ini pun terbagi menjadi dua lagi. Yang idkhalun kamil yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan yang kedua adalah masuk surga tapi bihisabin, dengan hisab. Jadi dijelaskan dalam kitab yang lain, yaitu Fathul Tauhid, Fadlu Tauhid wa Takfirul lil Dzunub, bahwasanya orang yang bertauhid tatkala memasuki surga nanti di akhirat ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang bertauhid yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu orang-orang yang bertauhid yang mampu mentahqiq tauhid dengan sempurna. Apa itu tahqiq tauhid? Ya nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah bab ini. Setelah bab yang kedua adalah bab yang ketiga, yang Syekh memberikan judul Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini tingkatan yang pertama dan yang paling utama yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua adalah masuk surga bihisabin, masuk surga tapi dengan penghisapan terlebih dahulu. Tapi tidak diadab, namun dia dengan proses penghisapan. Itu orang-orang yang bertauhid tatkala menghadap Allah membawa banyak dari kebaikan-kebaikan, namun dia masih membawa dosa. Akan tetapi kebaikannya lebih banyak, sehingga tetap harus dihisab terlebih dahulu antara kebaikan dan keburukannya. Namun tatkala kebaikannya lebih banyak, maka Allah masukkan dia langsung ke dalam surga bighairi adabin, tanpa diadab, tapi dihisab terlebih dahulu. Adapun yang ketiga adalah orang yang bertauhid tatkala menghadap Allah dalam keadaan membawa banyak dosa dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, tapi dia masih orang yang bertauhid, maka Allah siksa terlebih dahulu di dalam api neraka, kemudian Allah angkat dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Walhasil intinya bahwasanya anak tauhid sababun lidukhulil jannah. Tauhid itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal ini ada dua tafsiran dari para ulama. Yakni yang pertama, tafsir dari
ala ma kana minal amal, yakni walau kana lahu sayi'atun duna syirki, walaupun dia memiliki kejelekan-kejelekan yang di bawah kesyirikan. Dari tafsiran yang pertama ini bisa kita artikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, yakni Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun bentuk amalnya. Walaupun dia banyak dosa-dosa, dengan catatan bukan dosa kesyirikan, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Adapun makna yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, ay annahu yadkhulul jannah fatakunu manzilatuhu fiha bihasabi amalihi, yakni dia akan masuk ke dalam surga dan manzilahnya, derajatnya, kedudukannya di dalam surga itu ya sesuai dengan amalnya. Karena surga ini berderajat dan masing-masing ahlu surga nanti bertingkat-tingkat derajat mereka di dalam surga. Bihasabi amalihim, tergantung dari amalan-amalan mereka. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Dan jarak antara setiap 2 derajat, jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi, luar biasa. Ya, jarak antara derajat satu dengan derajat yang lainnya nanti di surga, yang semuanya ada 100 derajat, jarak di antara 2 derajat tersebut adalah jaraknya seperti langit dan bumi. A'adallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan hal tersebut semuanya bagi surga tersebut bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ala annal jannah darajat, bahwasanya surga itu berderajat, dan manusia masuk ke dalam surga derajatnya bihasabi amalihim, itu sesuai dengan amal-amalnya. Sehingga kalau kita maknai dengan makna yang kedua, sehingga arti atau makna dari sabda Rasulullah, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan amalannya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Ya, mungkin ini yang dapat kita jelaskan pada hadis yang kedua. Falhasil, yang inti dari hadis tersebut, ada tauhida sababun lidukhulil jannah, bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Imma idkhalun kamil, imma mungkin seseorang dia masuk ke dalam surga secara sempurna, yakni tidak didahului oleh azab, wa imma idkhalun nakis, atau dia masuk ke dalam surga dengan bentuk yang nakis, maksudnya itu adalah masbukun bi adzabin, didahului dengan azab, tapi kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita masuk pada dalil yang ketiga. Walahuma, dan bagi keduanya, itu Imam Bukhari, fi hadis Itsban, yakni Itsban bin Malik al-Ansari, dari hadis Itsban bin Malik al-Ansari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka. At-tahrim, yakni mananya al-man'u, Allah mencegahnya, menahannya. Ai mana'ahu min dukhulin nar au mana'an nar an tamassahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah dirinya dari masuk ke dalam neraka, atau Allah mencegah neraka untuk membakar orang tersebut. Ya, fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Kemudian di sini yang harus kita pahami, wa tahrimun nar fi nusus al-kitab was sunnah ya'ti ala darajataini. Pengharaman neraka yang telah datang penyebutannya dalam nas al-kitab dan as-sunnah, ya'ti ala darajataini, ini ada 2 derajat. Sebagaimana seseorang masuk ke dalam surga ada 2 derajat, idkhalun kamil dan idkhalun nakis, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada hadis yang kedua,
Maka begitu pula dengan tahrimun nar. Tahrimun nar, pengharaman neraka, ini ada 2 derajat. Yang pertama adalah tahrimun mutlakun, pengharaman yang mutlak. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya neraka ya dengan pengharaman yang mutlak. Dalam artian orang ini haram masuk ke dalam neraka. Orang ini haram masuk ke dalam neraka. Imma bi ayaghfirallahu lahu, mungkin Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah ampuni dosa-dosanya sehingga Allah tidak menyiksa dia, tidak mengadab dia di dalam neraka. Haram bagi neraka ya membakar orang ini karena Allah telah mengampuninya. Wa imma ayyakuna minal ladzina yadkhulunal jannah bila hisabin wala adzabin, atau mungkin orang ini termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Ini tahrimun mutlakun, yang intinya orang ini sama sekali haram masuk ke dalam neraka. Allah haramkan neraka untuk menyentuh orang ini. Kemudian yang kedua adalah tahrimu ba'da amadin, yakni farubama yadkhuluha thumma yuhramu alaihi al-baqa. Yuhramu alaihi al-baqa'u fiha. Yakni farubama yadkhuluha, Allah masukkan dia orang ini ke dalam api neraka, thumma yuhramu alaihi al-baqa'u fiha. Kemudian Allah haramkan kekekalan baginya di dalam neraka. Ini tahrimu ba'da amadin. Jadi, ya, terkadang Allah masukkan dia ke dalam neraka, tapi Allah haramkan kekekalan di dalam neraka. Dia masuk neraka, tapi tidak kekal. Wa hadzal hadits yahtamilu awal wa yahtamilu tsani. Dan hadis ini ya bisa dibawa kepada makna yang pertama, yakni tahrimun mutlak, dan bisa dibawa pada makna yang kedua, yaitu tahrimu ba'da amadin. Wallahu a'lam bissawab. Bagi siapakah orang yang Allah haramkan atasnya neraka? Yakni man qala la ilaha illallah. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Al-muradu bil qawli huna al-qawlu alladhi ma'ahu tamamus surud. Jadi yang dimaksud di sini yaitu perkataan la ilaha illallah yang disertai dengan kesempurnaan, disertai dengan kesempurnaan tauhid, disertai dengan kesempurnaan syarat-syaratnya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang memang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat dari la ilaha illallah ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian al-yakin, al-ikhlas, al-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyat, al-qabul. Ini 7 syarat la ilaha illallah yang harus terpenuhi. Jadi makna dari man qala la ilaha illallah, yakni alladzi ma'ahu tamamus surut, yang bersamanya ada syarat-syaratnya. Ya. Di antara syarat dari la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, ay mukhlishan lahu biha, lam yakulha riya'an wala nifaqan." Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Dia tidak mengucapkannya karena riya dan bukan karena nifaq. Dia meyakini akan kalimat la ilaha illallah, meyakini akan kandungannya, itu mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan dia meyakini akan batinnya kesyirikan, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya la yakfi mujarradun an-nutqi bila ilaha illallah. Enggak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus mendatangkan syarat-syaratnya. Di antara syarat dari la ilaha illallah berdasarkan hadis yang mulia ini adalah al-ikhlas. Dan masih ada lagi syarat-syarat yang lainnya yang tadi sudah kita sebutkan, yang insya Allah akan datang penjelasannya pada bab yang ke-6. Syahid dari hadis yang mulia ini terkait dengan bab keutamaan dari tauhid, bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangkan syarat-syaratnya, maka Allah akan berikan keutamaan baginya, Allah akan berikan karunia bagi dirinya, itu Allah akan haramkan atasnya api neraka. Dan tahrimun nar, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, imma tahrimun mutlak, dalam artian Allah sama sekali akan mengharamkan neraka untuk menyentuh dirinya, atau tahrimu ba'da amadin, maksudnya adalah Allah haramkan dia kekekalan di dalam neraka. Seandainya Allah masukkan, tapi dia tidak kekal. Kemudian dalil yang keempat yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu kalimat untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rabb-nya, itu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kepada Nabi Musa suatu kalimat yang Nabi Musa akan gunakan untuk berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa jadikan sebagai wasilah bertawasul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Dhanun, ya, tentang nabi yang mulia, yaitu nabi yang ditelan oleh seekor paus, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, yang mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah taala berfirman, "Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu." Maka Nabi Yunus alaihissalam pun menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu. Maka kami pun kabulkan untuk dirinya. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah suatu kalimat yang akan dijadikan oleh Nabi Musa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara bertawasul dengan kalimat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Nabi Musa, katakanlah la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Qala, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan hal ini. Ay, maknanya di sini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rabb-nya suatu kalimat yang khusus baginya. Ya, suatu kalimat yang khusus baginya. Nabi Musa ingin yang lain, yang beda dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Belum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kalimat yang khusus, yang Allah khususkan untuk dirinya, yang Nabi Musa akan jadikan kalimat tersebut untuk berzikir kepada Allah dan dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada Nabi Musa dan juga tentunya selain Nabi Musa akan keutamaan kalimat yang mulia ini ala ghairiha min alfadzi dzikri, atas kalimat-kalimat lafaz-lafaz yang lainnya, lafaz-lafaz zikir yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi Musa dan juga tentunya selain Nabi Musa akan keutamaan kalimat ini yang digunakan sebagai zikir, ya, atas kalimat-kalimat yang lainnya yang digunakan untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lau annas samawati sab'a." Lau annas samawati sab'a, seandainya langit yang 7, wa amirahunna, beserta isinya, ghairi, selain diriku, antum perhatikan di sini, antum dan antuna, ya, ay ghairullah, li'anna Allah subhanahu fis sama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah fis sama. Walakin, tapi ingat, wajib kita ketahui, ya, kita bedakan, as-sama ini jika disandarkan kepada malaikat, maka as-sama di sini menunjukkan akan tempat tinggal malaikat. Tempat tinggal malaikat yang menunjukkan berarti malaikat ini dinaungi oleh langit, oleh as-sama, oleh langit. Adapun as-sama jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sama
Jika kita nisbatkan as-sama di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bermakna apa? Bermakna jihah, arah. Ya, bermakna jihah yaitu bermakna arah. Maksudnya apa? Fis sama, Allah fis sama, yakni Allah di atas. As-sama ini maknanya apa? Al-ala. Ala bermakna ala. Allah berada di atas. Karena Allah Subhanahu wa taala istiwa alal ars. Jadi binisbati lillah, amma binisbati lillah fahiya jihatun. Apabila as-sama ini dinisbahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, fahiya jihatun, maka hal ini as-sama ini menunjukkan jihah, menunjukkan arah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Li'annahu ta'ala mustawin ala arsyihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa ala arsy, di atas arsnya. Jadi bukan berarti Allah tinggal di langit. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala diatapi oleh langit, tidak. Jadi fis sama, Allah fis sama yakni bermakna ala. A'amintum man fis sama, apakah kalian beriman, merasa aman dengan zat, merasa aman dengan zat yang berada di atas. As-sama di sini maknanya adalah atas. Jadi, anak ulang sekali lagi, as-sama binismati lil malaika, jika disandarkan kepada malaikat, maka as-sama ini adalah sakinun adalah tempat tinggalnya malaikat. Namun amma binisbati lillah, adapun jika dinisbahkan kepada Allah, fahiya jihatun, maka ini maknanya jihad, menunjukkan berarti Allah berada di atas. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ardina sab'a, dan bumi yang 7. Ai wa man fihinna minas sakan, dan juga tentunya makhluk-makhluk yang tinggal di atas bumi. Mana ini bumi memiliki 7 tingkatan, ya sama seperti bumi. Sama seperti langit. Misalkan seandainya langit dan bumi ini ajsaman, memiliki suatu jisim, kemudian diletakkan pada suatu timbangan yang memiliki 2 daun timbangan. Jadi seandainya bumi dan langit ini diibaratkan memiliki suatu bentuk jasad, kemudian diletakkan semuanya pada satu timbangan yang memiliki 2 daun timbangan, waja'at la ilaha illallah fi kifatin, kemudian didatangkan kalimat la ilaha illallah, diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat. Maka kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid, fiha thaqula limizan man qalaha. Ini kalimat yang memberatkan timbangan bagi orang yang mengucapkannya. Wadhalika, yang demikian itu dengan catatan limani taqadaha wa madalat alaihi, bagi orang yang meyakini kalimat tersebut dan apa-apa yang ditunjukkan akan makna dari kalimat tersebut, yaitu menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menetapkan tauhid dan membatalkan kesyirikan. Wa wajhu dilalah, jadi sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini yang menunjukkan akan keutamaan kalimat tauhid yang merupakan kalimat la ilaha illallah, seandainya digambarkan bahwa dosa-dosa hamba itu seberat langit dan bumi beserta isinya, ya, beserta isinya malaikat dan manusia, kemudian ditimbang dalam satu timbangan, daun timbangan, kemudian didatangkan kalimat la ilaha illallah pada daun timbangan yang satunya lagi, ma'ilatun bidzalika, maka kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat lagi daripada dosa-dosa yang dibawa oleh hamba ini seberat langit dan bumi beserta isinya. Ini yang menunjukkan akan keutamaan dari tauhid. Hadis yang mulia ini, itu hadis yang dibawakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang hadis ini
diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibnu Hibban wal Hakim, kemudian Abu Naim dan Nasa'i. Kemudian hadis ini waqala Hakim hadza hadisun sahih. Hakim mengatakan hadis ini as-sahih, akan tetapi hadis yang mulia ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Jadi ada khilaf baina ulama tentang kesahihan hadis yang mulia ini. Jadi ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Dan seandainya hadis ini adalah hadis yang dhaif, akan tetapi maknanya adalah sahih, karena hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lainnya, yang hadis yang sahih, yang maknanya sama dengan hadis apa yang kita bawakan, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 2563 tentang hadis bitaqah, yang maknanya bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Yaitu ketika dibentangkan 99 sijilat, gulungan, ya kullu sijilin mislu maddil basar, setiap gulungan dosa panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang ini, atunkiru min hadza syai'an, apakah Anda mengingkari dari semua catatan ini? Nah, kemudian Allah pun berkata juga kepadanya, apakah malaikat adzalamaka katabati al-hafizuna, jadi apakah malaikat pencatat amal telah berbuat zalim kepadamu? Fayaqulu, maka hamba ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai hambaku. Fayaqulu afalaka udhrun, kemudian Allah pun berkata, apakah engkau memiliki uzur atau alasan? Ya, maka hamba ini berkata, fayaqulu la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fayaqulu bala, ya bahkan inna laka indana hasanah, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum, maka pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Fatakhruju bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang di dalamnya ada persaksian, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayaqulu uhdur waznaka, maka Allah pun berkata, hadirkanlah timbanganmu. Ya, maka yang keluarkanlah sebuah kartu hadirkanlah timbanganmu. Kemudian dia berkata, hamba ini berkata, wahai Rabbku, apakah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain, maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian kita langsung masuk pada hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis yang kelima, Walid Tirmidzi wa hasanahu, dan dari Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, an Anas, dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah ma rawahu an-nabiyyu an rabbih, ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih, itu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian dari hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ya bena Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku
dengan membawa kesalahan bikurabil ardi ini maknanya imma mal'an, imma maknanya adalah penuh, atau maknanya adalah berat, atau maknanya adalah besar. Jadi ya benar Adam, makna dari hadis yang mulia ini, ya benar Adam, law ataitani bikurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa sepenuh dosa bumi, atau seberat dosa bumi, atau sebesar bumi, ya, kesalahan sebesar dosa bumi, thumma lakitani la tusriku bi syai'an. Ya, kemudian engkau datang kepadaku, kemudian engkau meninggal, la tusriku bi syai'an, fi hali la tusriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan diriku sedikit pun. Ya, kemudian engkau datang kepadaku, dalam artian hamba ini meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Qauluhu, sabda Rasulullah syai'an ini nakirah fi siyaqin nafi, dengan dalam konteks peniadaan. Ini tufidul umum, menunjukkan akan keumuman, aila syirkan akbar wala asgar. Jadi orang ini meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, baik besar maupun kecil. Apa balasan yang Allah berikan kepada orang ini? La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh atau seberat atau sebesar dosa yang engkau bawa. Bahwasanya anna hasanah tauhid, bahwasanya kebaikan tauhid itu azimatun, sangatlah besar, yang dapat menghapus dosa-dosa yang besar. Yakni idza laqiyallaha wa huwa la yusriku bihi syai'an. Yakni jika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Bukan berarti selama hidupnya enggak pernah berbuat syirik. Ya, mungkin dia berbuat syirik tapi dia lekas-lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak bisa orang seperti ini kecuali dia memahami hakikat dari kesyirikan. Mungkin terkadang kita keceplosan mengucapkan perkataan-perkataan kesyirikan tanpa kita sadari, kemudian kita tersadar. Atau mungkin kita berbuat riya, ingin dipuji oleh manusia, atau menginginkan dunia dari amalan ibadah yang kita lakukan, kemudian kita tersadar ini adalah kesyirikan, kita paham ini syirik, sehingga akhirnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa, karena sudah kita taubati sebelum mati kita. Dan tidak mungkin kita bisa seperti ini kecuali kita memahami hakikat dari kesyirikan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjauhi kesyirikan kalau dia nggak mengenal hakikat dari kesyirikan? Berarti hadis yang mulia ini pun dorongan bagi kita untuk mempelajari hakikat dari kesyirikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa terhindar dari kesyirikan. Dan seandainya mungkin kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadari, kemudian kita tersadar, maka kita lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatu hadzal hadis lil bab, ini sangatlah nampak, itu bahwasanya orang yang datang walaupun dengan dosa-dosa yang sangat banyak, dosa-dosa yang sangat besar, dan di sini digambarkan dosanya adalah sepenuh atau seberat atau sebesar bumi, ya, akan tetapi dia menghadap Allah meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan, maka Allah akan datangkan dia ampunan sebesar dosa yang dia bawa. Hada li ajli fadli tauhid. Hal ini menunjukkan akan keutamaan tauhid. Tapi perlu menjadi catatan di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, anna maghfiratal dzunub, bahwasanya pengampunan dosa itu disyaratkan dengan menjauhi kesyirikan. Mungkin ini dulu yang bisa Anda sampaikan. Selesai sudah pembahasan kita terkait dengan bab yang kedua, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut pada bab yang ketiga, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa
tanpa hisab. Nanti poin-poin yang kita akan bahas pada bab yang ketiga. Ada 3 poin. Yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Apa sih bedanya antara bab ini dengan bab sebelumnya? Bab yang kedua berbicara tentang keutamaan tauhid. Dan bab yang ketiga pun hakikatnya berbicara tentang keutamaan tauhid, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lalu apa bedanya antara bab kedua ini dengan bab yang ketiga dengan bab yang kedua? Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri ana yang dhaif dan dari syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.